Halo teman-teman, sudah lama banget aku nggak buat video. Yap, aku minta maaf ke teman-teman yang sudah subscribe karena tidak konsisten dalam membuat video. Namun, mulai sekarang aku akan mencoba untuk konsisten ya. Oke teman-teman, dari video-video sebelumnya aku banyak baca banget di kolom komentar itu banyak yang request untuk melanjutkan series proyek pemrograman ini ya, terutama di bagian backend. Nah, cuman sebelum kita masuk ke backend, aku pengen jelasin beberapa hal yang penting yang harus kalian mulai sebelum melakukan codingan. Nah, supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti yang pernah aku alami di masa-masa aku kuliah dulu. Yaitu ya bolak-balik sana semari, bingungan karena tidak memulainya dengan cara yang aku akan paparkan hari ini. Oke, teman-teman. Apa yang akan aku paparkan hari ini adalah hal yang penting untuk memulai teman-teman project di tempat teman-teman masing-masing gitu ya. Di sini ada CI dan CD ya. Pertama kita akan membahas CI dan CD, pengembangan aplikasi web. Apa itu CI/CD? CI/CD yaitu singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery atau Continuous Deployment. Nah, ini adalah merupakan suatu alur proses yang harus dijalankan oleh setiap developer ya teman-teman dalam pengembangan aplikasi. Nah, kita itu sekarang berada di plan. Kalau teman-teman sebelumnya mengikuti dari pengkodengan Angular, nah itu sebenarnya salah ya teman-teman. Harusnya tidak langsung ke dalam code, tapi dimulai dari plan. Plan terlebih dahulu nih, rencana apa yang kita akan buat gitu ya, boundary-nya apa. Nah, itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Cuman eh, secara umum gitu, apa yang kita mau buat itu jangan langsung ke codingan. Nah, dulu tuh aku itu dulu waktu ya magang itu, aku tuh muter-muter di code, plan. Ya itu kesalahan aku dan jangan sampai kesalahan aku terulang kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman harus plan dulu nih apa nih sekiranya yang harus teman-teman mau buat ya. Kalau teman-teman yang mau tugas akhir, kira-kira mau apa nih, buat apa nih gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di plan adalah perencanaan yang komprehensif ya mengenai proyek yang melibatkan berbagai pihak. Developer harus menentukan beberapa hal sebelum melakukan pengembangan website. Nah, di plan ini aku memberikan beberapa poin minimal ya teman-teman, minimal ini yang harus teman-teman pegang untuk memulai suatu proyek. Walaupun memang plan ini tidak diserta-merta diambil dari satu pihak doang ya teman-teman, tapi ada banyak pihak. Kalau teman-teman bekerja di dalam satu perusahaan yang besar gitu ya, pasti plan ini akan diobrolkan oleh petinggi-petinggi gitu ya teman-teman. Dari petinggi kliennya sama petinggi tim leader kita gitu ya. Sama PM-nya. Cuman karena kita membuat pembahasan yang lebih kecil gitu ya. Proyek yang lebih kecil. Jadi ini adalah poin-poin minimal. Oke, langsung aja teman-teman. Pertama yaitu poin boundary. Nah, boundary-nya kira-kira apa nih yang kita mau buat? Nah, di sini kita udah tahu ya, kita ini mau buat aplikasi sekolah, kemudian berfokus pada landing page. Maka kalau ada landing page, berarti ada dashboard juga untuk edit-edit gitu ya, untuk memanage apa yang ditampilkan di landing page. Kemudian selanjutnya, kita juga fokus gitu ya ke modul bisnis proses dan skema database. Nah, di sini skema database-nya ini paling minimal banget ya teman-teman. Ini paling minimal. Teman-teman kalau belajar sistem informasi gitu ya di universitas-universitas pasti akan membahas ini ya. Ini adalah bagian dari UML gitu ya. Cuman saya gambarkan ini dengan LRS gitu ya. Jadi kotak-kotak gitu ya, bukan IRD yang bulat-bulat gitu ya. Oke. Di sini ada beberapa table. Ini anggaplah table ya, table database yang akan kita buat gitu ya. Di sini ada user yang sangat informasinya sangat sedikit sekali, hanya name dan username password. Kemudian di sini ada opening speech yang nanti akan ditaruh di atas gitu ya. Kemudian ini ada news, ada testimonial, kategori news dan klien. Klien di sini adalah yang dimaksud dengan sekolah itu sendiri ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini masuk ke pembahasan bahasa pemrograman apa yang kita mau buat.
Apakah server side scripting only atau server side scripting dengan client side scripting. Nah, kita akan membuat server side scripting dengan client side scripting dengan arsitektur yang monolitik. Nah, kenapa monolitik? Karena kalau microservice itu akan memakan banyak waktu ya, teman-teman. Oke, di sini backend-nya kita akan menggunakan SJS, Angular. Kemudian front-end-nya akan menggunakan Angular, kemudian database-nya menggunakan Postgres ya, PostgreSQL. Kemudian, nah teman-teman nih, bagaimana sih cara kerja backend itu sendiri? Nah, cara kerja backend itu ya mengatur lalu lintas request ya dan respons dari request kemudian direspons gitu ya. Dari setiap uh, request yang ditembak dari front end gitu ya, yang di hit dari front end. Nah, ini contohnya ada monolitik ya untuk login gitu ya. Ini diagram sequence. Teman-teman juga pasti yang kuliah tahu ini gitu ya. Cuman mohon dipahami, saya tidak terlalu mendalami UML, jadi kalau ada yang salah ya mohon maaf gitu ya. Nah, di sini ada aktor yang kita sering sebut dengan user gitu ya. Kalau sedang melakukan skema login gitu ya. Nah, di sini ada dia mengirimkan username dan password. Nah, nanti dari username dan password itu diteruskan oleh aplikasi web sekolah melakukan post gitu ya ke dalam root login. Nah, di sini kita panggilnya root login ya. Kemudian dengan metode post gitu ya. Nah, kemudian itu menghit salah satu root di service master backend. Nah, nanti dari service master backend itu diolah, kemudian dicari ke database gitu ya, berdasarkan username password yang sudah dikirimkan. Kemudian dari database direspon balik, kemudian adakah data tersebut, maka direspon balik lagi sampai ke menampilkan dashboard dari user. Tapi di sini juga ini positive case ya teman-teman, nggak ada negative case-nya. Terus ini monolitik. Nah, ini simple banget kan. Jadi cuman satu website berkutik dengan satu service. Nah, nanti di situ banyak banget dari payment terus juga manajemen sekolah semuanya di satu service. Cuman ini akan menjadi rumit gitu ya kalau misalkan server proyeknya itu besar. Nah, kalau proyek yang kecil-kecil banget itu ya monolitik cepet lah. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman mau membuat project tapi servernya besar gitu ya. Nah, itu cocok banget pakai microservice. Nah, ini adalah penggambaran sedikit tentang microservice, yaitu dengan alur bisnis proses pembayaran SPP. Nah, di sini kita lihat ada action, ada aktor gitu ya, action lagi. Aktor yang memulai proses pembayaran di aplikasi web sekolah. Kemudian dia melakukan aplikasi itu melakukan post gitu ya, payment create gitu ya, ke service payment. Nah, microservice itu service-servicenya itu terbagi-bagi teman-teman. Jadi nggak cuma satu service. Kan kalau yang sebelumnya tadi kita lihat ada cuma satu service ya, service master backend. Nah, ini tuh terbagi-bagi. Jadi kalau untuk payment, untuk manajemen sekolah gitu ya, untuk manajemen marketing gitu. Jadi masing-masing gitu teman-teman. Nah, itu disebut microservice yang nanti mereka itu dikumpulkan dalam satu website gitu ya. Istilahnya begitu. Nah, di sini kita lanjut. Service payment sekolah ini nanti mengirimkan data gitu ya ke dalam database gitu ya, di-insert gitu ya, membuat data tagihan. Nah, nanti ada respon balikan dari database, itu data yang udah di save gitu ya. Kemudian kita tampilkan ke depan nih ke si aktor itu. Nah, dari aktor itu nanti melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini dia akan masuk ke dalam service payment plus payment gateway. Payment gateway ini itu terpisah dari service payment yang dibuat oleh pihak sekolah. Payment gateway ini itu contohnya itu seperti yang kita ambil contoh itu Midtrans ya. Midtrans itu adalah salah satu payment gateway yang banyak digunakan oleh developer. Nah, ini bukan promosi ya. Teman ini salah satu payment gateway yang digunakan gitu ya.
Jadi dia manage gitu ya, ada aku laku, ada pembayaran QRIS apalah gitu ya, beli-beli atau apalah. Pokoknya banyak di sini payment gateway-nya, produk-produknya, online payment-nya ya. Bisa dibaca sendiri. Oke. Kemudian dari payment gateway itu nanti dia akan melakukan respon kembali gitu ya, respon status paid gitu ya. Kemudian nanti dari itu ke service payment lagi sekolah, kemudian kirimkan lagi ke database, dikasih tahu kalau payment ini tuh sudah terbayarkan, kemudian baru balik lagi ke depan gitu ya, ke aktornya. Nah, sebelum kita masuk lagi nih, ada penjelasan lagi. Monolitik dan microservice, apa sih uh, penjelasan lebih detailnya? Nah, ini dia. Ada monolitik itu arsitektur backend di mana seluruh aplikasi backend dibangun sebagai satu kesatuan yang mengatur semua proses bisnis ya, mengatur semua proses bisnis yang tadi aku bilang. Ada proses bisnis manajemennya, ada proses bisnis pembayarannya, ada proses bisnis marketingnya dan lain sebagainya. Nah, itu di dalam satu service gitu ya, dalam satu Nest.js gitu ya istilahnya. Nah, itu kan bakal rumit banget itu kalau misalkan itu server itu besar gitu ya, bisnis prosesnya itu besar. Nah, kemudian apa sih microservice? Nah, microservice itu adalah arsitektur backend yang membagi bisnis proses ke dalam beberapa service sesuai dengan fungsi dan fungsinya masing-masing yang spesifik gitu ya. Jadi, kalau teman-teman ingin tujuannya membuat aplikasi yang besar gitu ya, itu muatnya pakai microservice. Tapi kalau teman-teman ya untuk latihan untuk di tugas akhir misalkan di SMK atau enggak di tugas akhir yang membantu di universitas, ya udah pakai monolitik aja gitu ya. Oke teman-teman, itu pengenalan awal dulu tentang Nest.js. Bukan tentang Nest.js sih, itu tentang CI/CD sih. Tapi ya itu penting untuk diketahui sama teman-teman gitu ya, karena kalau teman-teman tidak tahu itu, nanti teman-teman akan membuat aplikasi yang serampangan gitu ya, dibuat di codingan lagi balik lagi di codingan lagi balik lagi, jadi bolak-balik gitu, jadi ya nggak bagus. Ini saya mau share pengalaman saya yang jelek itu jangan sampai menimpa teman-teman gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan Nest.js-nya. Dan nanti kedepannya kita akan mulai codingan dengan Nest.js. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Eh, Klik like kalau misalkan ini bermanfaat dan sampai jumpa.